God is good, amen. Tuhan kita luar biasa. Wow, that song is powerful. Lagu itu luar biasa sekali. Tapi saya percaya lagu itu emang diurapi, tapi saya percaya juga untuk dapat mengulangi atau mengalami hadirat Tuhan, Anda harus menyimpan waktu dengan Tuhan. Saya percaya our worship leader, our worship team pagi hari ini mereka menyimpan waktu dengan Tuhan. Maka itu mereka dapat mengundang dan kami mengundang hadirat Tuhan di tengah-tengah kita waktu kita menyembah dan memuji Dia. Amin. Haleluya. Sebuah kehormatan saya dapat membawakan firman di tempat ini. Karena apa? Karena pastor saya ada di sini. Biasanya kalau pastor saya di sini, saya duduk di sana dan mendengarkan firman. Tapi pagi hari ini dia duduk di sana, saya yang ada di sini. Haleluya. Well, Christmas is in the air. Saudara, dalam beberapa minggu ini kita akan merayakan Christmas seperti biasanya. Kalau Anda datang ke tempat ini selama beberapa tahun, kita selalu merayakan Christmas melalui Lights on Miracle Hill. Tapi dalam tahun ini kita tidak melakukannya. Seperti Anda pernah dengar ceritanya, I'm not gonna go into that, but pagi hari ini Anda dapat melihat bahwa we have some decorations here. Kita sudah ada lampu, grafiknya juga. I know the earlier one it was white, putih. Waduh, bagusnya luar biasa. I just wanna give a hand to our team. I know Anneke, Tara dan lain-lainnya sudah membuat semuanya ini to make it more palatable for us. Jadi kita dapat menikmati semuanya ini, amen. Dan pagi hari ini Anda ada di tengah-tengah kita, sebuah a great opportunity untuk kita mengundang teman-teman kita. Apalagi kalau mereka belum mengenal Kristus, kita akan mengadakan 2 kebaktian spesial for Christmas, yaitu Desember 20 dan Desember 27. And just keep in mind, jangan Anda berpikir bahwa, oh ini orang pasti sudah terima Tuhan. You never know. Ada waktunya. There are reasons why you get to know a person. Ada sebabnya mengapa Anda dapat mengenal seseorang, karena Tuhan mau mereka mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Amen. So use that opportunity, pakai kesempatan tersebut untuk memperkenalkan Kristus. As a matter of fact, dalam beberapa hari ini, hari Jumat yang lalu, as a matter of fact, saya waktu mau pulang, ada orang lagi nyetir naik ke atas pelan-pelan. Lalu dia nanya saya, don't you have Lights on Miracle Hill? Saya I'm sorry, we don't have Lights on Miracle Hill tahun ini. Dan juga cukup banyak orang menelepon gereja, saudara. And as a matter of fact, it is an opportunity for us to say, you know what? Come to service tanggal 20 kalau mereka dapat berbahasa Indonesia, atau tanggal 27 atau mereka kalau tidak bisa, kita ngundang mereka untuk dapat hadir ke kebaktian kita jam 11 dalam bahasa Inggris. Haleluya. Praise the Lord. Dalam beberapa minggu ini Pastor Paul sudah berbicara banyak hal, saudara, dan juga dengan rekan-rekan kami yang lain yang berbicara melalui mimbar di sini, di mana Anda disiapkan, di mana Anda dikuatkan. Tadi Pastor Paul berbicara bagaimana giving thanks, mengucapkan syukur itu sebagai senjata. Anda juga diingatkan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. See, our battle is not against flesh and blood. Ada kalanya, if not sering kalinya, Anda harus berdoa. Itu adalah peperangan Anda dengan berlutut on your knees. Anda berperang bukan, you don't win an argument and then you win the war. No, winning an argument is not winning the war. Waktu Anda menang dalam perdebatan Anda bukan berarti Anda itu menang, saudara. Karena apa? The battle is the Lord. Peperangan itu miliknya Tuhan. Anda harus tahu strateginya musuh. Anda harus tahu bahwa iblis mau discourage you, melemahkan Anda. Bukan menguatkan, tapi melemahkan Anda. Pagi hari ini, saudara, saya akan membawakan firman yang God has been speaking to me in the last couple of weeks mengenai ini, dan saya berdoa firman ini akan menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Sebelum saya mulai, mari kita sekali lagi berdoa. Bapa,
hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, telinga kami, mulut kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi alat-Mu yang akan membawa kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih, kami serahkan kebaktian ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul yang saya berikan di sini ialah Strength for the Journey, yaitu kekuatan dalam perjalanan kita, saudara. Saya percaya Anda semua termasuk saya perlu dikuatkan. Mungkin Anda merasa Anda ini seperti Superman atau Superwoman. Dan saya ada kenal beberapa orang yang Superman dan Superwoman, saudara. Dan kalau saya katakan mereka itu Superwoman atau Superman, saya dapat mengatakannya dengan jujur bahwa mereka itu benar-benar kuat. Mereka itu wanita atau pria yang gagah perkasa, luar biasa. Tapi biar gimana pun ya, kita semua perlu kekuatan dari Tuhan. We need strength for the journey. Kita mendengar banyak sekali tantangan di dunia zaman ini, saudara. I'm not gonna belabor the point. Mendengar bukan saja mengenai penyakit, tapi there's so many challenges. Banyak sekali tantangan demi tantangan. Dan satu ayat yang saya akan pakai itu ialah dari Yesaya. Dalam bahasa Inggris. This is the wrong one. This is the English version. Saya minta versinya Indonesia yang dipakai. Oke. Dari Yesaya 41. Yesaya 41 ayat yang 10. Puji Tuhan. None of us are perfect. Haleluya. Tidak ada yang sempurna. Kita semua sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, tapi oleh kasih karunia-Nya. Amen. Tuhan itu baik. Tuhan, rencana Tuhan itu luar biasa. Yesaya 41 dalam bahasa Inggris dikatakan fear not. Dalam bahasa Indonesia dikatakan apa? Janganlah takut. Ini kalau kita baca satu ayatnya ya saudara. Ini satu ayat yang luar biasa sekali. Di sini dikatakan janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan apa? Menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 satu ayat yang berbicara banyak saudara di zaman seperti sekarang, di musim seperti sekarang. Dan saya percaya, saya berdoa Anda semua akan dikuatkan melalui firman yang saya bawakan pagi hari ini. Okay, are you ready? Hallelujah. The clock is ticking. I only have 32 minutes left. Hallelujah. Alright, saya akan coba saudara. Okay, masih belum ya? Alright, that's fine. Alright, well, Anda katakan kepada sebelah Anda, you need strength for your journey. Anda ini perlu kekuatan untuk perjalanan Anda. Okay? I need strength for my journey. Saya butuh saudara. Dan perjalanan Anda tuh belum selesai. Anda ini masih banyak waktunya saudara. You still have a long, many more years. Masih banyak waktunya. Anda belum selesai saudara. And saya perlu kekuatan dari Tuhan. Alright. I hope they found it. I know Pastor Dion sent the file to the team last night. I hope you guys got it. And so okay. Haleluya. Your journey is not over. Perjalanan Anda itu belum selesai. Jadi Anda jangan menyerah. You're not done yet. Oke? Tapi Anda butuh Tuhan supaya Anda dapat sampai ke tujuannya Anda. Seperti saya sudah katakan, musuh itu akan selalu berusaha to distract you, mengganggu Anda, melemahkan Anda, to weaken you. The enemy wants to wear you out, melemahkan Anda. Iblis itu mau mencuri dari Anda, to kill, to steal, and to destroy. Iblis itu mau untuk to divide and conquer you. Melemahkan Anda, saudara. Supaya Anda ini terbagi-bagi. Tetapi yang pertama Tuhan katakan apa dalam firman ialah, fear not. Jangan takut. Anda ini jangan takut. Kenapa kita itu takut? Mengapa saya katakan kita ini takut? It's very simple. Anda dapat
dapat mengatakan bahwa Anda tidak takut, tapi saya dapat mengatakan Anda takut kalau Anda di rumah ada 5 bungkus besar toilet paper. Ada yang punya 5 bungkus besar toilet? Nggak usah angkat tangan. Anda ngerti maksud saya ya? There are things, ada hal-hal yang kita lakukan yang menunjukkan bahwa walaupun Anda mengatakan Anda takut, tapi Anda melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak masuk akal. Ada orang menyiapkan air sampai 6 bulan. 6 months supply of water. Makanan. Waduh, nggak masuk akal dah gitu loh. Nah, firman Tuhan juga mengatakan bahwa apa? Kalau kita melihat ada bahaya, lalu kita terus jalan saja, itu namanya apa? Kita tuh bodoh. Benar kan? Tapi orang bijaksana melihat, oh sudah jadi, haleluya, terima kasih. Orang bijaksana kalau melihat bahaya lalu dia menghindarinya, itu bijaksana. Tetapi bukan berarti kita nih siapin air 6 bulan, lalu gak berani keluar rumah, gak kerja. Karena apa? Gue takut banyak. You know, that is not wisdom. Itu artinya apa? You live in fear. Kita ini hidup dalam ketakutan. Tuhan sudah mengatakan dalam firman-Nya, kata apa? Janganlah takut. This is so important karena seringkali tanpa kita menyadarinya, kita ini as if kita ini sudah, kita ini we are overwhelmed with fear. Oke, jangan takut ya. Katakan kepada sebelah Anda, jangan takut. Why do I say that? Mengapa saya katakan itu? Karena apa? Fear ini ialah false evidence appearing real. Ini bukan kenyataan. Fear itu seperti ilusi. It's an illusion. Saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak berhikmat loh. No. But fear can be an illusion. Dan seringkali ini adalah ilusi, saudara. Takut itu, let me just break down several things ya. Fear is not just an illusion. Takut itu adalah pendusta. Anda dapat bayangkan kalau saya ini takut, karena saya takut saya nggak berani keluar rumah. Saya berhenti pekerjaan. My life is just gripped with fear. Di dunia ini banyak sekali yang kita harus takutkan. Bukan saja kalau California dikenal sebagai earthquake country. Benar gak sih? Kalau di Florida atau di Louisiana tuh is hurricane country. Benar kan? Jadi mau tinggal di mana? Ada orang karena takut karena ekonomi di California unemployment-nya sekitar 9.3%. That was last week punya statistik. 9.3, 9.3. Nevada, Hawaii itu sekitar 14% unemployment. Karena sedemikian, jadi does it mean that you wanna move out? Anda mau keluar dari state ini? You will miss all the good food. Nah itu maksud saya, seringkali fear, ketakutan itu membuat kita membuat keputusan demi keputusan yang gak masuk akal, saudara. And not only that, takut itu akan melumpuhkan Anda. It will terrorize you. Takut itu juga akan membuat Anda powerless. Seperti saya katakan, fear itu pendusta, saudara. Dan yang salah satu yang paling parah itu apa? Takut itu contagious, menular. Satu orang beli 2 bungkus tisu, orang berikutnya beli 4, orang ngelihat beli 4, yang lainnya beli 6, and sebelum kelar apa? Costco sudah kehabisan tisu. Target kehabisan tisu, air kehabisan, semuanya kehabisan. Padahal kalau orang seperti biasa beli, pasti ada. Itu loh, we become irrational karena we are emotionally driven waktu kita merasa takut. Saya tidak mengatakan Anda tidak mempersiapkan diri. Yes, you have to prepare.
Orang bijak melihat mara bahaya, lalu apa? Menghindarinya. Bukan nyelonong terus. Itu namanya orang bodoh, saudara. Okay, let me just go on. Okay, let me see. Okay, Yohanes 14. Tuhan tidak mengatakan bahwa kita ini harus takut, tapi Tuhan memberikan kita apa? Damai sejahteranya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Jadi damai sejahtera itu ada di mana? Di kita, saudara. Tuhan sudah meninggalkan itu bagi Anda. Diulangi lagi. Damai sejahtera itu bukan saya ditinggal, tapi apa? Ku berikan kepadamu. God has given you His peace. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah apa? Gelisah dan gentar hatimu. Now, saya katakan ini karena apa? Karena ada kalanya kita ini melakukan, as I said, doing things that doesn't make sense. Tapi kita juga ada same time, kita harus berhikmat. Jangan izinkan hal-hal yang membuat kita ini melakukan kebodohan, saudara. Let me just move on here, okay? Let me use this as an example. Don't fear COVID, but be wise. Kita nih gak perlu takut dengan coronavirus, tapi kita nih harus berhikmat. What do we do at church? Apa yang kita lakukan di gereja? Yang pertama-tama apa? We social distance. Anda lihat gak? Anda duduknya ada spasi antara Anda dengan orang-orang di sebelah Anda. Unless you are a family. Unless kalau Anda suami istri seperti John Hong dengan Dewi. Ya elah, jaelah. Pastor Paul dengan Pastor Joyce. Benar kan? Ibu Dewi dengan Pak Narto. Ini saya dapat sebutkan namanya karena saya tahu nama-namanya. Yang lainnya saya nggak tahu. Maksud saya apa? We do social distance. Kalau gue nggak kenal lu, jauh-jauh ya. I'm sorry. Bukan karena bau badan, bukan. Karena apa? Coronavirus. Itu namanya apa? Hikmat. Katakan kepada sebelah-sebelah Anda. Anda perlu hikmat. Oke? Yang kedua, saudara. Wear your mask. Pakai itu masker. Masker ya, mas ya? Pakai masker. Tapi bukan saja pakai masker. Wear it properly. Ada orang pakai masker, hidungnya nongol. Maskernya cuma sampai di sini. Wear it properly dong. Jadi kalau Anda pakainya nggak becus, sorry ya. Anda kalau ditegur oleh saya, ini karena there's a proper way and there's an improper way. Itu namanya apa? Hikmat. Supaya waktu saya datang ke tempat ini pun saya merasa apa? Nyaman dan sehat. Saya nggak perlu takut ketularan penyakit. Gitu loh. Is that okay? Then wear the right one. Sarah, why do I say this ya? Ada orang tuh pakai yang dari kain. Dan kain itu lubangnya itu lebih besar di mana virusnya dapat melewati kain yang Anda pakai sebagai mask. So if you want to wear mask and you have to wear mask in an environment like this dan Anda harus pakai masker tersebut, Anda harus memakai masker yang benar. Jadi jangan main sembarangan pakai, saudara. Ini this first two kalau kita jalankan aja. You keep your distance, you're not gonna shake hand. Benar kan? Nah, kita lihat ya, kita teruskan ya. Don't fear COVID. The next one. Wash your hands and wash often. Cuci tangan Anda dan sering cuci. No handshakes, no hugs, no high five. Anda nggak perlu berjabat tangan. You can just say hi without touching that person, keeping your distance, ya. Gargle with antiseptic. Why do I say this? Ini saudara. Kalau misalnya the virus is in the air. Waktu Anda gargle, you kill the virus. And gargle jangan hanya, terus dibuang. No. Do it for 30 seconds, 30 detik. Do it right. And it will help you stay healthy. Okay? Let me just say here. Next one.
Take the right vitamins to boost your immune system. Jangan karena si A bilang, si B bilang, si C. There's so many fake news. You want to get the right one? Ask Pastor Joyce. Text message her. Pastor Joyce, vitamin apa yang harus saya beli? Vitamin apa yang perlu saya ambil? Dia bukan Sinse ya, oke? Bukan Sinse. Take the right vitamin to boost your immune system. Jangan asal-asalan. Next one, get enough rest. Istirahat yang cukup. Jangan ngelayapan terus. Jangan begadang terus. Tuh yang ketawa tuh tahu tuh maksud saya tuh. Alright. Exercise. Ini saya nggak masukin. Saya ada hal-hal yang nggak saya masukin. Takutnya ada orang tersinggung. Olahraga. Have a balanced lifestyle. Have a balanced diet. Don't eat junk food. Jaga kesehatan Anda. My cousin, saudara sepupu saya, dia kerja di rumah sakit di Kaiser. Dia kerja di rumah sakit, dia seringkali diminta untuk bekerja di COVID ward. Jadi di Kaiser tuh ada beberapa ward, ada yang buat regular, sakit biasa, dan juga ada yang buat ICU, juga ada yang untuk COVID. Yang ruangan-ruangan biasa itu seringkali di-convert untuk menjadi coronavirus. Dan this is what he said. Rata-rata orang yang di ICU maupun yang tinggal di rumah sakit itu ialah orang-orang yang ada pre-existing condition. Dan sekarang rata-rata rumah sakit itu kapasitasnya sudah sampai 90%. Orang-orang punya pre-existing condition itu seringkalinya ialah orang-orang yang tidak menjaga badan mereka. Tidak menjaga apa yang mereka makan. Dan mereka tidak olahraga, tidak menjaga mulut mereka, bukan saja dengan perkataan, tapi apa yang masuk ke mulut mereka. Okay? Alright, I think that's enough. Alright, last one. Stay away from people you don't know. Maka itu jaraknya itu ada 6 kaki itu dengan orang sebelah-sebelah Anda. If you don't know them, stay away from them. Apalagi kalau mereka sakit. Jauh-jauh. Amen. Dan yang terakhir, peringatan. Jika Anda merasa kurang enak badan, mohon tinggal di rumah dan ikuti ibadah online. Maksudnya apa? Jangan takut COVID, tapi lakukan ini semua. Itu namanya berhikmat. Nah, kalau Tuhan sudah katakan dalam firman-Nya jangan takut, ya jangan takut. Amen. Malah yang kita harus takut itu apa? Kita harus takut Tuhan, saudara. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Another translation dalam bahasa Inggrisnya adalah permulaan hikmat, saudara. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Okay. Mazmur 103 ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita bisa takut ini dan itu, kok bisa gak takut Tuhan ya? Dan firman Tuhan katakan apa? Orang kalau yang tidak takut akan Dia itu orang yang bodoh. Bukan saya katakan loh, firman Tuhan katakan ini. Alright. Ada orang takut dunia akan kiamat. Ada orang takut hubungan dengan anaknya, dengan orang tuanya. Ada orang takut mengenai keuangan. Terrorist attack, tadi saya katakan mengenai gempa bumi. Hurricane lah, kebakaran lah, flood, banjir. Ada yang takut dengan mertua, calon mertua. Takut mengenai kejahatan, crime. Ada yang orang takut mengenai accident, kecelakaan. Ada orang takut mengenai terbang. Saya tahu ada satu orang di sini takut nggak berani terbang, nggak berani naik kapal terbang. Ada orang takut masuk ke elevator, mereka takut.
Ada orang juga takut dengan apa? Jarum. Needle. Why do I say that? Saya takut jarum. Saya takut jarum. Saya masih ingat saudara waktu itu, zaman dulu ya, ini I've been married for, berapa lama ya? I've been married for 31 or 32 years, saya nggak ingat. Sebelum married, zaman dulu tuh harus diambil darahnya. Supaya nggak konflik sama istri punya darah atau gimana saya juga nggak ngerti. Saya saking ketakutannya, pembuluh darah saya ciut saudara. Saya jadi dingin, pembuluh darah saya ciut. Dokternya mau ngambil darah tuh jadi harus mancing saudara. Fishing for my vein. Karena saya ketakutan, saya jadi dingin, saya pucat saudara. Gara-gara itu vein saya jadi ciut. Tambah takut, tambah sakit saya. Tambah sakit, tambah takut saya sama jarum. Aduh saudara, semestinya jangan takut. Saya ngomong sama dokternya, dokter pakai darah dokter aja. Haleluya. Kita harus takut akan Tuhan. Jangan takut sama jarum. Oh, haleluya. Let me just move on. I'm gonna skip here. Yang kedua, oke, kan kita baca ayatnya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dan dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oke. On the second part, I will close with this because I don't have much time, ya. Bagian keduanya itu ialah realize, sadari bahwa Tuhan menyertai engkau. This thing is so powerful. Hal ini luar biasa sekali saudara. Tuhan menyertai kita dan tidak akan meninggalkan kita. Ini janjinya Tuhan loh saudara. Dan janjinya itu dikatakan berulang-ulang kali. Bukan saja di buku Ulangan atau buku Yosua, tapi di mana-mana Anda dapat melihatnya. As a matter of fact, firman Tuhan mengatakan apa? He is Emmanuel. Tuhan menyertai Anda dan saya. Anda mungkin merasa takut. Mungkin Anda khawatir. Mungkin Anda ragu. Mungkin doa Anda belum terjawab. Benar, ini semua mungkin benar. Tetapi Tuhan senantiasa menyertai engkau. Jadi jangan karena Anda takut, Anda khawatir, Anda ragu, lalu Anda berpikir, aduh Tuhan gak ada. No. Walaupun Anda khawatir, Tuhan menyertai Anda. Tetapi Tuhan mau mengatakan, karena Tuhan menyertai Anda gak perlu khawatir. Itu maksudnya. Ulangan 31 ayat 6. Ini ceritanya mengenai Musa meneguhkan umat Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bukan saja Tuhan menyertai, tapi Tuhan mengatakan dia tidak akan meninggalkan engkau. Dan di Yosua 1 ayat 5, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. And kalau kita mengerti ceritanya mengenai Yosua ya saudara. Yosua itu adalah salah satu dari ke-12 mata-mata yang masuk ke tanah perjanjian. Salah satu 12 pengintai yang dikirim oleh Musa. Benar kan? Salah satu dari tiap suku mengirim satu pengintai. Dan Yosua dengan Kaleb itu melihat dengan mata kepalanya sendiri. Musuhnya itu besar. Musuhnya Israel itu kuat. Tetapi bukan saja musuhnya besar dan kuat saudara. Musuh-musuhnya itu mempunyai kota-kota yang berbenteng. Kota pertama yang harus mereka kalahkan aja namanya kota Yeriko. Dan waktu dia kesana dia melihat, waduh, temboknya Yeriko itu tebalnya 12 feet. Temboknya tebalnya itu 2 kali lebih tinggi daripada saya.
2 kali saudara. If I'm 6 feet, kalau saya 6 kaki, 12 kaki itu tinggi saudara. If I'm 6 feet here, 12 itu almost to the top of the screen. Temboknya bangunan kita tuh hanya 6 inci saudara. Jangan Anda berpikir, oh begitu ya, jadi tembok kita sih. No. Ini bukan tingginya, tebelnya. Jadi kalau umat Israel harus melawan kota yang berkubu, kota yang berbenteng, kota yang temboknya tebelnya 12 feet. Mana mungkin? Maka dari itu, Yosua itu ada sebab why he would be afraid. Ada alasannya. Karena dalam benaknya, dalam pikirannya, waduh gak mungkin. Mana bisa kita mengalahkan kota seperti itu. Bukan saja temboknya tebal dan besar dan lain-lainnya. Orangnya itu pada gede-gede, raksasa. Perawakan, buahnya aja segini gede. It's not on a hormone, it's not on steroid. Itu natural hormone saudara. Tetapi umat Israel karena udah melihat musuh segitu besar, kota segitu kuat, mereka mau masuk melawan mereka sudah ciut saudara. Seperti halnya waktu saya diambil darahnya. Pembuluh darahnya sudah ciut. Dokternya harus mancing tuh, tambah sakit saya. Jadi Yosua dengan umat Israel ketakutan. Nah, kita sudah mendengar cerita yang mengenai Yosua, kita mendengar bagaimana Tuhan mengalahkan musuhnya, mereka dapat menduduki tanah-tanah perjanjian, bagaimana tembok, ini tembok saudara, bukan tembok yang setebal 6 inci, tapi tembok yang tebalnya 12 feet, itu masuk ke dalam tanah. Itu waktu it fell, bukan saja jatuh begini, it went into the land. Itu Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan dalam firman-Nya bahwa aku akan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Wow. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, dia tidak akan membiarkan kita, tetapi dia akan berjalan menyertai kita, saudara. Corona atau enggak corona, saudara, Tuhan tetap raja. He is still on the throne. Dia masih bertahta. Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Kehidupan Anda kacau kayak gimana pun, Tuhan katakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Nah, hal seperti ini saudara, kalau kita tahu Tuhan menyertai kita, that's why firman Tuhan katakan jangan takut. Malah kalau kita takut itu menunjukkan apa? Kita tidak bersandar pada Tuhan. Kita bersandar sama Tuhan, kita percaya pada Tuhan, kita percaya firman-Nya, kita pegang teguh akan firman-Nya. Ya, badai itu ada, tapi lagunya juga mengatakan apa? Badai pasti amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Oh, sorry. Alright. Ibrani 3. Nah, ini saudara seperti saya katakan, diulangi bukan saja di buku Yosua, di buku Ibrani juga dikatakannya, di buku Mazmur juga dikatakannya. Alright? So, alright. So he is with us. Tell your neighbor, he is with you. Tuhan menyertai Anda. Walaupun pandemiknya terus menyebar, ekonominya ambruk, whatever it is. Jumlah orang bunuh diri bertambah. Social isolation is bad. Semuanya inilah. Kita tidak mempunyai jawaban. Political uncertainty. Siapa ini jadi presiden? Apakah akan ada riots? Tantangan dalam keluarga. Kesehatan ada tantangan. Whatever it is, Tuhan menyertai Anda dan saya. Amen. And I will close with this. Tapi Tuhan mengatakan bukan saja jangan takut, bukan saja Tuhan menyertai kita. Firman Tuhan juga mengatakan apa? Dia akan meneguhkan Anda. He will strengthen you. Ini luar biasa, saudara. Kalau Tuhan menguatkan Anda, menurut Anda akan kuat nggak? Pasti kuat.
Yesaya 40 ayat 29. Dia memberikan apa? Kekuatan kepada yang siapa? Yang lelah. Bukan kepada yang kuat. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada yang lelah. Berarti apa? Anda harus mau jujur. You gotta be honest with yourself. Anda harus mau jujur sama Tuhan. Anda harus jujur dengan diri Anda sendiri. Jangan sok-sokan, oh I'm okay. Disentil loh. Jangan I'm okay. Jujur. Be honest with yourself. Jujur sama Tuhan. Jujur sama keluarga Anda sendiri. Jujur sama Kersa leader Anda. Jujur sama Pastor Paul. Jujur sama Pastor Tom. Jujur sama yang di sini kan ya, benar kan ya? Jujur sama your sectional leaders. Jangan sok jago. Aduh. Karena apa? Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Bukan pada yang kuat. Apalagi yang sok tahu atau sok jago. Dia gak akan kuatkan. Kepada yang lelah. Dan menambah apa? Semangat kepada yang tidak berdaya. Anda merasa tidak berdaya? Jujur dong. Alright, I think I got the message across. Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya apa? Memberikan apa? Kekuatan kepada siapa? Umatnya. Anda umatnya Tuhan? Yang nonton dari online udah jadi umatnya Tuhan? Jadilah umatnya Tuhan. Bagaimana Anda menjadi umatnya Tuhan? Anda connect dengan cityblessing.org/connect. Nanti kita akan sambung lagi ya. Haleluya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Tuhan mau meneguhkan Anda. Tuhan mau memberikan kekuatan kepada Anda. Tetapi hanya kepada yang lelah dan yang tidak berdaya. Kalau Anda katakan, oh I'm okay, I don't need help. The Lord will not help you. But if you will be honest, Anda mau jujur saudara. Tuhan akan menguatkan Anda. Tuhan akan menguatkan Anda secara jasmani. Tuhan akan menguatkan Anda secara emosi. Tuhan akan menguatkan Anda secara mental. Secara physical, emotional, mentally. Haleluya. We gotta be honest with God. You gotta be honest with yourself. Okay? Jujur dengan diri Anda sendiri. Datang kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan apa? Come unto me, datanglah kepadaku. Untuk bagi Anda yang letih, lesu dan berbeban berat. Dan Tuhan akan memberikan apa? Istirahat. Talk to God. Bicara dengan Dia. Pour out your heart. Curahkan hatimu kepada Tuhan. Simpan waktu dengan Tuhan. Oke? Dan Anda harus dapat meminta. Ask. Minta maka akan diberi. Cari maka Anda akan mendapatkannya. Ketuk maka pintu akan dibukakan. Dan bersandar pada Tuhan sepenuh hatimu. Trust the Lord with all your heart. Bukan dengan penglihatan Anda. Tadi lagunya kita sudah nyanyikan. Even though I don't see it, you're working. Even though I don't feel it, you're working. Walaupun saya tidak melihat engkau bekerja. Walaupun aku tidak merasa atau berasa bahwa engkau bekerja. He is working. Dia bekerja. Dialah Tuhan yang setia. Tuhan yang baik. Dan merencanakan kebaikan bagi kita semua. Oke? Dia akan meneguhkan Anda. Dan dia akan menolong Anda. Dan dia akan memegang Anda. You know, with this, you cannot go wrong. Nggak mungkin salah. Nggak mungkin takut saudara. Karena apa? Dia adalah Tuhan yang baik. And your life journey is not over yet. Belum selesai. Tapi fear not, because God is with you. Karena Tuhan menyertai kita semua. Amen. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami ucapkan syukur Tuhan pagi hari ini. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami berterima kasih pagi hari ini kami dapat
mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan Yesus. Bagaimana Engkau merencanakan hal yang luar biasa, even for Joshua, for Israel, for all of us, bagi kami semua. Engkau mengingatkan kami supaya kami jangan takut. Sebab Engkau menyertai kami. Dan kami mendengar banyak sekali hal-hal negatif Tuhan di dunia ini. Bukan saja mengenai sakit penyakit, bukan saja mengenai ekonomi, tapi hubungan dalam keluarga, tantangan demi tantangan, situasi demi situasi. Dan semuanya ini melampaui kemampuan kami. Kami tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi kami ucapkan syukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kalau ada saudara-saudariku yang merasa takut dengan segala kemelut yang kami sedang alami, I declare in the name of Jesus, aku nyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, that fear be gone in the name of, I rebuke, aku patahkan rasa takut itu yang ada dalam pikiran kami, yang ada dalam hati kami. Segala fear yang tidak nyata, aku usir dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. If you have any fear, just rebuke it. Anda usir. I don't want fear. I rebuke fear from my life. Anda katakan, I rebuke fear from my life. Aku usir segala rasa takut dalam hidupku. Aku tidak mau takut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan menyertaiku. Karena Tuhan besertaku. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Aku tidak mau bimbang. Karena Tuhan adalah Tuhanku. Tuhan akan meneguhkan Anda. The Lord will strengthen you. Tuhan akan menolong Anda. The Lord will help you. Tuhan akan memegang Anda dengan tangan kanannya, membawa Anda yang membawa kemenangan. God is with you. God will strengthen you. God will help you. God is holding you. You shall not fail. Anda tidak akan gagal. Anda tidak akan jatuh. Tuhan menguatkan Anda. Tuhan meneguhkan Anda. Anda diberikan kuasa dan kekuatan untuk menyelesaikan panggilan yang Tuhan berikan kepada Anda. God gives you the strength that you would need for your journey. Tuhan memberikan Anda kekuatan supaya Anda dapat menyelesaikan tugas yang Tuhan sudah berikan kepada Anda. But you need to be honest with yourself. Anda harus jujur dengan diri Anda sendiri. Anda harus jujur dengan Tuhan. Anda harus jujur dengan suamimu. Anda harus jujur dengan istrimu. Anda harus jujur dengan orang tuamu. Anda harus jujur dengan anak-anakmu. Dalam keluarga di mana Anda berada, Anda harus jujur dengan carousel leader Anda. Anda harus jujur dengan spiritual parent Anda. Anda harus jujur dengan the sectional leader. Anda harus jujur dengan pastor Anda. You gotta be honest with yourself. Kalau Anda menghadapi tantangan, admit it, akui. Aku lemah, aku lelah, bantu aku. Seek help. Don't hide it. Jangan menyembunyikan diri. I'm ashamed, aku malu. No. There's no such thing as shame. Karena Tuhan Yesus sudah memikul malu tersebut di kayu salib. Dia ditelanjangi. He was being made as a spectacle for the whole world. He took our shame. Dia mengambil malunya kita, saudara. He was naked on the cross. He paid the price for you and me. If you will not be honest, you will not have the strength for your journey. Tetapi kalau Anda mau jujur, saudara, Anda akan menerima kekuatan dari Tuhan. Anda tidak akan takut. Tuhan akan meneguhkan Anda. Tuhan akan menolong Anda. Tuhan akan memopong Anda. Walaupun Anda lemah, God is with you every step of the way. I pray in the name of Jesus. Pagi hari ini Tuhan, Kau bicara pada kami semua. Kami bukan selesai sekarang, tapi in the
coming days to come, di hari-hari mungkin nanti sore, mungkin besok Tuhan, kami akan berbicara dengan Engkau dan kami akan katakan, Tuhan bantu aku. Aku tidak sanggup. I cannot do this alone. I fail too many times. Aku gagal berkali-kali. I've done this sinful stuff over and over again. I need you, God. Aku butuh Engkau, Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan mengatakan, I want to help you. I'm with you. If you will be honest with yourself, if you will be honest with God, if you will be honest with your family, I will restore you. I will redeem you. Tuhan akan menebus Anda. Tuhan akan memberikan Anda kekuatan untuk menyelesaikan perjalanan, the journey that you need to be in. This morning, oh God, bicara pada kami semua. Bicara pada kami semua. Tuhan, Kau meteraikan firman-Mu. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Your word shall not come back void in the name of Jesus. Engkau tanam Tuhan firman-Mu dalam kehidupan kami. Mulai hari ini ubah kami Tuhan. Ubah kami Tuhan. How we need the strength for the journey in our life. Tuhan, waktu kami keluar dari tempat ini, hadirat-Mu menyertai kami. Perlindungan-Mu ada atas kami. Tidak ada senjata yang ditempa melawan kami akan berhasil. Karena kami tahu Engkau mengurapi kami semua. Engkau memakai kami semua Tuhan. Engkau bicara melalui firman-Mu. Bukan saja hari ini. Lord, even as we leave this place, firman-Mu terus menggema. Terus menggema. Roh Kudus ingatkan kami terus. Supaya kami menjadi serupa dengan Engkau. Kami terima firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat yang percaya mengatakan, amin. Amin.